itu kantor yang istilahnya kalau lu masuk itu skill tuh nomor sekian. Oh iya. Buat gua ya. Tapi Bisa dilatih skill. karena bagi Pak Richard, bagi semua yang ada di sini, skill tuh bisa dilatih. Yang penting keinginan, kemauan, kejujuran itu sebenarnya yang penting. Benar. Nah, ketika lo menghadapi masa sulit, ya itu yang harus lo ingat bahwa BDI menerima lo apa adanya. Dan lo harus menerima BDI apa adanya. Itulah BDI. Gue kadang suka kesel gitu orang interview, lo sebelum di BDI ngapain? Enggak, saya lagi nganggur. Oke, lo nganggur, sini gue kerja deh sama gue misalnya gitu ya. Tapi ketika kerja lo lupa. Ketika BDI sebulan ini misalnya telat gitu, udah ngoceh-ngoceh. Mendingan lo jadi pengangguran aja. Iya, ada yang waktu itu sampai nggak ada kabar tiba-tiba cabut. Iya, ya kayak gitu. Nah kalau sebenarnya kalau kenapa gue cabut ini sebenarnya kompleks kalau gue dimawai dari keluarga. Zaman kita syuting santuy. Iya, kita setiap syuting kan, syuting. Keluarga gue tuh adik gue lagi kerja 2 hari sekali, 2 minggu sekali. 2 minggu sekali. Ya. Ketika kita selesai santuy, lebaran, adik gue tuh udah full. Nah, gue karena banyak pemikiran, banyak lah akhirnya memang adik gue minta gue di rumah dulu untuk jaga nyokap gue karena semakin bagus pulang. Oh ya itu juga kayak gitu kan. Nah lo juga ya gimana di satu sisi itu emak, nyokap gitu kan. Iya, makanya maksudnya kalau ditanya mau resign enggak mau. Tapi kondisi yang bikin gue terhimpit. Iya, kejepit karena kondisi yang mengharuskan ya untuk stay at home dulu gitu, dan juga kondisi lagi pandemi juga gitu kan. Makanya tapi sampai sekarang pun gue tetap komunikasi misalnya sama Astrid, dan gue jaga dia, maksudnya gini, jangan sampai ketika jadi belajar ngelit nih di mata babe bagaimana gitu. Tapi buat gue sih Astrid bagus sih, ya itu harus karena nggak ada gue nih maunya nih Davin dengerin kata Astrid. Sama Filman, karena mereka yang pegang sebentar waktu. Banyak dorongan anak-anak untuk balik lagi ke sini. Ada. Makanya gue nggak bisa pamit, Pin. Iya, itu keganjalnya juga dari kita juga gitu karena. Ya udah sayang lah, nggak rela. Gue nggak rela kalau ada dicabut. Gue nggak rela. Si Asri bilang Asri kangen sama komandan gue. Iya sih. Tapi kangen. Biasanya kan gue ngoceh mulu, ngomel. Ada hari ya, lu nggak akan ketemu hari dimana keadaan lu tenang. Iya. Karena ini salah satu fakta unik juga nih ya. Fakta unik ya. Kalau tenang mau saya kita ke Zara yuk. Enggak, iya oke lah ya. Tapi gini, kadang-kadang nih satu hari ini di dalam satu hari pasti ada aja sebab yang bikin dia ngomel. Ada aja, entah dari gue, entah dari Astrid, entah dari Ipin, entah dari Ajo, entah dari saya kayaknya paling jarang. Jadi nggak pernah ya. Nah tapi ada momen ketika di mana nih lucu ya. Gua, Astrid, Ajun, Cece tuh wah di satu hari tenang banget sampai jam 4 sore. Gua ada itu udah lu ada. Itu udah indah banget jam 4 sore men. Dimana 2 jam lagi mau pulang. Kita pulang. Ini hari bahagianya kita. Terus dan ternyata Ipin buat ulah. Lo tahu gak Ipin buat ulah? Dan 2 jam berikutnya bahkan lebih 3 jam itu kadang ngomel sampai hari jam 7 malam. Gila nih nggak akan ada hari tanpa dia ngomel tuh kayak nggak mungkin ada aja begitu. Tapi hari nggak ngomel gue ulang tahun. Oh iya. Oh aduh gue nggak ada. Gue mau ngomel gimana? Ya gue dikasih kado. Ini mau kayak gue bajunya. Mau ngomel juga kasih pada patungan. Baju masih ada tuh di rumah. Ada, gue juga masih ada bajunya. Jadi pas dia ulang tahun ide lah gue sama anak-anak bikin baju tapi mukanya muka dia nih set gede gitu ya kan. Gambar gue lagi foto seksi tato lagi. Foto tato gitu set gila pokoknya the best banget tuh baju. Nah gimana mau ngomel ya, tapi itulah yang kita bikin kangen karena apapun yang dia lakukan, apapun yang lo ngomongin ya itu buat kebaikan kita gitu. Jadi ya sekarang ya kita kangen banget sama Kak Dado gitu. Gue juga kangen, makanya kayak hari ini tuh gue nyempetin dateng, gue pengen teman anak, pengen lihat terusnya progresnya seperti apa, pekerja ternyata memang sudah berjalan, sudah tahu posisinya masing-masing gitu, yang gue seneng gitu lah. Yang gue bilang lagi, banyak orang-orang yang minta gue balik, mau aja, tapi ini udah episode 3, kalau gue tuh ya nggak apa-apa kan, kita akan 100 episode. Ini justru malah baru permulaan Kak kalau buat gue. Jadi gini ya, ini
ini adalah waktu dimana sekarang lo rehat nih, dan di sini adalah waktu dimana tim lu lagi fresh-freshnya lah sekarang. Iya, ya nggak apa-apa, justru gini, tim lu sekarang nih lagi diuji istilahnya. Siapa? Maksudnya diuji itu dalam arti ya sedang memegang tanpa lo, nanti kan bisa menjalani dan bisa. Dan jadi ketika lo nanti udah in charge lagi, lo nggak harus seperti dulu dari nol lagi. Nah, lo nggak harus dari nol lagi, lo udah tinggal pin ini ya, udah nanti ini kita pikirin deh itu jadi udah sans. Gue pengen banget undangan anak rumah, ngobrol di rumah. Nggak tahu, maksudnya kayak gue saat rumah yuk nongkrong aja gitu siang gitu. Ya maksudnya sedikit banyak gue kangen gitu. Terus pastilah karena lo kan hari-hari lu Sabtu Minggu aja lo kerja, gimana sih? Nggak ada yang libur kan kita. Pak kalau gue bilang Sabtu Minggu libur, ya tuh gitu. Kita yang mau gimana sebagai anak buah ya kan, kalau bos Sabtu Minggu masuk, oke. Masuk ya Sabtu Minggu ya kak. Oh iya. Gitu ya gitu maksudnya ya senang aja, maksudnya jadi kompak anak-anaknya gitu lah. Ya walaupun istilahnya ketika lo keluar, ketika anak itu keluar, at least gue punya kesan kenangan indah gitu. Ya walaupun yang tertulis walaupun katanya gue sering marah-marah, ya nggak apa-apa, itu buat kebaikan dia. Benar. Mungkin nanti nextnya lo bekerja di mana, lu dapat bosnya lebih gila lagi. Ya harapan gue gini, gue bertahan di BDI bukan semata-mata karena ya udah gue keluarga, mengarah lo keluarga. Ya keluarga, ya iya karena at least gue ada keluarga yang harus. Bukan, maksud gue lo bertahan di BDI karena emang lo keluarga di Cempedario. Lo nggak ya gue ponakan sih gitu, cuma maksudnya ya nggak ya itu jadi salah satu faktor juga gitu, dimana ya mau gimana pun lah, mau seenggak pedulinya ya namanya ikatan keluarga, darah pasti tetap gitu ya. Makanya jadi itu yang bikin gue lama untuk mengucapkan selamat tinggal. Itu ya beban itu yang masih nempel di gue. Misalnya kadado aja yang mungkin nggak sedarah tapi dia keluarga. Nah gue keluarga yang masih ada hubungan darah istilahnya gitu, ponakan gitu ya. Dan ya gue bertahan dan gue pengen lihat perusahaan ini back to the top gitu. Iya, semua gue juga pengen, gue juga mau gitu. Dan cuma memang kalau gue ini masalah itu didasari oleh di dalam keluarga gue dulu. Itu yang bikin akhirnya gue stop gitu. Makanya gue bilang sekarang itu gue lagi on fire sebenarnya. Karena mbak rumah gue udah balik. Sebenarnya gue bisa keluar kapan aja. Otak juga udah lumayan refresh. Otaknya udah refresh. Makanya gue senang YouTube karena misalnya apa? Karena emang udah fresh gue. Iya. Kalau gue nggak fresh, gue ngapain bikin YouTube? Benar. Ya kan? Gitu lah. Bikin jus kalau nggak fresh. Kayak gitu. Fresh juice. Makanya terus harapan lo sendiri apa? Kedepannya gimana? Ya harapan gue, ya kalau gue sih yang penting harapan buat siapa sih, buat gue? Buat lo. Mendadak gue bodoh ya. Oh ya, buat gue sendiri harapannya ya gue bisa jadi terus lebih baik, bisa buat bantu teman-teman juga, bisa lebih support teman-teman, bisa survive sama-sama ya, survive bareng-bareng di tengah ya pandemi lah dan segala macamnya. Ini ya gue berharap gue bisa jadi bagian dari tim yang udah solid ini gitu, tim yang udah benar-benar gini banget lah istilahnya gitu, dan gue bangga bisa jadi bagian dari tim ini dan bisa jalan bareng tim ini. Sama, gue juga bangga maksudnya gue bangga punya tim yang hebat gitu lah, maksudnya ya walaupun dimarahin ternyata tuh bukan suatu beban, karena emang itu cuma cambukannya gue untuk maju, motivasi lah gitu. Ya gue doain apa yang diharapin sama lo ya tetap terkabul, amin. Baik, amin. Lo bisa jaga kualitas kerja lo bisa menjaga hubungan baik lo sama teman kantor ya. Ya kalau bisa hindari hal-hal negatif yang akhirnya bikin lo jadi teralihkan gitu fokusnya. Ya gue harapan gue sih juga, gue nggak tahu ke depan seperti apa. Tapi kalau tanya gue lagi dengan fire sekarang untuk melakukan apapun gitu ya. Cuma lagi nggak mudah untuk bekerja di BDI. Lo harus paham apa maunya bos, klien lo, dan teman-teman lo. Tapi kalau gue bilang ke Babe sekarang, Pak, kan lu udah siap gitu. Lu siap? Gue udah siap ketika mbak gue datang. Berarti gue ngomong ya,
bukan kayak gitu juga, boleh aja nggak masalah. Gue ngomong Oke. gue ngomong juga nggak masalah, cuman untuk sekarang gue tuh harus banyak belajar dulu. Ya harus Bisa sih gue adaptasi lah, bisa, tapi bisa. sebentar lah paling Tahu, paham. Cuman maksudnya gini loh, biarkan orang-orang bersinar. Lu ngerti gak sih? iya. Kayak AC bersinar dulu, lo nunjukin deg-deg, ternyata nggak ada gue, nggak masalah. Kalaupun gue datang, sebenarnya malah gue untuk membuat kenceng aja, Ya membuat speednya lebih lebih kenceng lagi. gitu dengan Iya. porsi yang udah ada gitu. Iya. Dan gue nggak mau ngacak gitu, bener kan? Iya, tuh sebegitu Lo ada mau tanya gak gue? mulianya tujuan Kadado. Ada mau tanya gak gue apa aja yang lo pengen tahu? Oh, ini waktunya kita Iya, tanya ya. tanya terserah, lo mau apa? Aduh, apa ya? Di luar konteks pekerjaan juga gak masalah. Di luar konteks pekerjaan boleh. Oke, sebenarnya ada satu hal sih yang gue pengen tanya tuh ke Kadado, tapi sampai detik ini tuh masih gue pikir gitu. Apaan? Ya itu karena gue masih mikir apa yang mau gue tanya ya. Monyet. Ayo gue kasih lima Lima kesempatan. Ya kalau di luar pekerjaan udah tahu lo ya. Apa yang gue mau tanya ya? Urusan pribadi Ya nggak maksudnya lo pekerjaan juga boleh mas, tapi bebas gitu, maksudnya boleh di luar konteks pekerjaan nggak masalah. Oh iya oke. Menurut lo ini kapan ya perusahaan kayak kita gini bakal balik normal tuh menurut lo ada kemungkinannya? Ada, karena ketika BDI berani untuk syuting di kala pandemik, sebenarnya itu udah angin segar. Buat gue ya, gue percaya ketika kita syuting sitkom itu lagi corona lagi gilanya, kita kerja. Terus ketika sekarang kita kerja, berarti kan memang sudah ada angin segar bahwa jasa kita bisa digunain. Kedua belah pihak, asal masing-masing pihak itu menjaga kesehatan gitu loh. Ya itu otomatis sih bisa, karena udah terjadi dua kali nih. Iya. Sitkom kelas 7 itu sama ini TVRI gitu. Jadi mungkin orang-orang nggak tahu karena nama BDI itu nggak ada TVRI, kita ke Kretrol kan? Nggak ada. Nama Gitu. timnya juga nggak ada. Gitu. Jadi kalau di Kretrol itu nama BDI, mungkin orang-orang akan, wah BDI masih Exist. yes. Gitu. Menurut gue ya. Terus nah gini, masalah komunikasi nih ya kan Komunikasi ini yang bikin, yang kemarin tadi gue bilang komunikasi parcet itu gue sama gue nggak kurang bagus kemarin, makanya bukan yang nggak bagus karena otak gue lagi penuh. Makanya komunikasi tidak berjalan bagus. Nah, menurut lo komunikasi ini yang kayak gimana nih? Nah sebenarnya yang gue mau tanya gimana caranya supaya orang tuh bisa ngobrol tuh nanya tuh bisa lepas gitu tanpa harus nggak usah didiemin aja gini ya. Terkadang ada orang yang gue nanya nggak ya, gue tanya nggak ya, nggak usah lah, diemin aja. Ke siapa konteksnya dulu? Ke sesama tim Nanya. nah itu Harus, nggak bisa nggak? Karena gini, kadang makanya gue bilang enggak, tetap gue kerja. Kalau nggak ngerti tanya, jangan diem aja. Karena ketika diem itu gue anggap tahu, paham, mengerti. Kalau gue ya, gue selalu bilang Vin ke anak-anak, kalau misalnya meeting atau apa, lo ngerti nggak? Kalau misalnya iya aja tapi akhirnya bertanya lagi, capek di gue nya. Gitu. Jadi kalau emang mendingan kalau emang nggak tahu, lo tanya. Soalnya ya sempat ada kejadian bahwa ya kan minggu kemarin gue sakit nih, Iya. abis gejala tipes terus ketika gue back in charge lagi, tiba-tiba ada pertanyaan gue, ini gimana, udah kelar belum? Nah di satu sisi Makanya gue ini komunikasi hal nih. baru yang sebelumnya gue tidak kerjain, tapi kalau ini ya gue ngerjain, ya udah karena gue tipikalnya nggak mau ribet, jadi gue tidak mempermasalahkan itu, gue iyain aja. Makanya kedepannya mungkin nggak seperti itu. Ketika lo dihadapkan satu project dan lo berhalangan, lo nggak bisa, tinggal dikomunikasikan. Sorry banget, hari ini gue nggak bisa. Diskusi sama siapapun. Dengerin, ini pelajaran bagus nih. Misalnya sama Astrid atau sama Firman. Om, gue kan sakit, boleh nggak materinya misalnya gue serahin bikin sama orang, tapi udah gue cari ini, misalnya gitu. Jadi lo ngasih mentah-mentah, nggak kosong, tapi lo sudah mengerjakan, tapi memang kondisi lo sakit nggak bisa menyelesaikan. Jadi komunikasi. Ya. Oh iya, komunikasi kan penting. Kalau lo diem ya berarti anak-anak pikirnya lo mengerjakan. Dan ketika mereka beranggapan mengerjain tapi lo nggak ada hasilnya,
salah di lu nya. Yeah. Karena lu tidak ada konfirmasi ke mereka bahwa lu tidak mengerjakan gitu. Sudah mengerjakan tapi belum kelar misalnya. Yeah. Ya penting, komunikasi itu penting, makanya kalau gaya gue WhatsApp ke tim itu sama banget kayak Cabuntario. Nggak ada pernah gue ngomong dan pakai tanda dan, nggak ada. Tidak TDK, gue nggak pakai itu, gue pakai tidak. Jadi kalau lu pada lihat WhatsApp gue ke anak-anak, itu WhatsApp gue tuh menjelaskan ke setiap individu harus mengerti tugas yang dikasih melalui WhatsApp. Karena Pak Richard sendiri kalau WhatsApp gue itu nggak pernah pakai singkatan. Anak-anak kan biasanya tidak TDK, JG juga. Nah, Pak Richard tuh nggak kecil pun nggak juga ya juga. Benar-benar ditulis semua biar hanya mengerti ya. Treatment gue kalau WhatsApp Pak Richard itu kadang gue harus tulis dulu, gue baca lagi sampai akhirnya dia mengerti nggak apa yang gue kirimkan. Gitu. Jadi bukannya jawab, oke, enggak, gue harus menjelaskan pakai bahasa Indonesia yang benar. Supaya informasi yang gue sampaikan ke dia nyampe gitu, biar dia tidak bertanya 2 kali ya gitu. Untuk komunikasi itu ya penting banget ya. Tapi Pak B juga tahu kok, karena gue atas kepala. Maksudnya kadang gue suka argumen omongan. Tapi kan nggak selalu Kak. Kadang, nggak selalu. Kadang keras, kadang kalau udah waktunya selesai Babe lagi. Pagi mukanya kenceng, ntar makan siang baik lagi. Misalnya nih pagi, Babe mukanya begini-gini. Ntar siang turun baik makanan. Iya, jadi kadang keras, kadang enggak, kadang keras, kadang emang gitu. Jadi maksudnya ya gimana lagi dapetin bos kayak gitu loh. Iya. Lo bisa nempatin jadi kayak temen. Makanya gue itu sebenarnya kalau gue lihat gue tuh mininya dia. Gue bisa jadi temen, tapi gue bisa jadi pimpinan yang tegas gitu. Dan di sini kekeluargaannya luar biasa sih buat yang lo. Iya Kak. Jadi beberapa hari yang lalu tuh banyak teman-teman yang dulu udah pernah magang di kita itu mau masuk. Anak SMA itu? Iya. Oh gitu. Jadi udah pada lulus SMK gitu ya. Itu mau masuk. Dan udah kasih tau udah kasih tau Babe mau, tapi ada ya itu kantor sendiri lah gitu. Nah ya itu tadi sih, di sini enaknya itu tuh kekeluargaan banget gitu. Lu pernah magang aja, ketika lu dinilai bagus dan lu mau masuk ya go ahead gitu. Kalau anak magang, kalau gue takut. Oh iya, ini cerita anak magang nih. Tapi anak kantor juga takut gitu. Iya, anak magang aja deg-degan kalau ketemu mau minta tanda tangan hari udah selesai nih, hari kerja mau minta tanda tangan tuh kayak yang kadang-kadang ke KCC adalah orang yang paling bisa menjawab dengan nada yang lumrah ya. Jadi anak-anak itu semua, KCC tolongin dong, ini aku mau minta tanda tangan Kak Dado. Kata CC, loh minta aja itu Kak Dado di situ. Enggak, aku takut. Sampai anak magang yang itu ya, kalau anak magang kan nggak mungkin kita omongannya, cara berbicara kita ke anak magang nggak mungkin sama dong sama ke karyawan gitu kan. Tapi anak magang sama Kak Dado takut ya, karena kan nilai dari gue, kadang gue ngasih suka-suka. Iya. Tapi kan gue lihat nggak suka-suka yang asal, tapi gue ngelihat etos kerjanya, cara berperilaku di kantor seperti apa, menyelesaikan tugasnya bagaimana, terus kualitas pekerjaan seperti apa gitu. Terus apalagi? Jadi berapa tuh? 2, jadi 3. 2 lah, kayak cukup lah, gue nggak akan yang banyak lah. Gitu, karena apa yang nggak lo pengen tahu jadi pengen tahu boleh, tapi kalau nggak juga nggak apa-apa. Enggak sih, belum ada sih yang apa ya, paling gue cuma pengen ya 1-2 kok, cuma pengen ada dia lagi, ada sosok dia lagi di tim ini. Dan ya ada sosok dia aja, entah dia itu nanti ngelit atau dia support atau apa, tapi ya sosok lu, gue pengen lu ada lagi, itu aja sih sebenarnya. Gue mau kan, gue bilang gue mau, cuman ya kondisi lain ntar kita kondisikan lah. Jangkrik bos, santai, kondisikan. Mau bantu ya mau. Ya cuma memang ya gue nggak tahu nih ke depannya, gue nggak pernah tahu. Emang lo pikir kalau mau resign dari dulu emang gue bilang enggak kan, maksudnya gue terakhir aja masih santai gitu kan. Nggak pengenan enggak. Makanya gue secara verbal I'm resign from this office, no, sampai sekarang belum sama sekali. Tapi untuk istirahat ya itu pamit juga belum. Karena gue nunggu momen yang tepat gitu untuk resign. Tapi berat
Itu sangat berat, nggak sih berat Iya. banget ninggalin kantor ini. Jadi Gue berat ninggalin singgasana gue itu. Gila lo itu singgasana gue. kursi kepala sekolah. Terus planning lu apa nih kak? Pengen gue beli lagi. Oke, tuh ya. Pak Richard, tolong dengarkan. Sudah berapa Planning kali? gue ya penting saya sehat. Ya. Kedua bucket list gue ya. Ini rezeki yang semestinya. Kalaupun emang gak semestinya, yang kecil disyukurin. Syukurin. Gitu. Terus apa lagi ya? Gue YouTube pengen- nih, ini kan lu baru mulai nih ya. istilahnya Oh iya, baru ini yang mulai. ke 1, 2, 3, 4, 5. Ini udah ke berapa? Ini udah 5 ya. lima. Ini, nah, ntar lu pengen ada konten-konten apa lagi? So far gini ya, gue Sebelum Kak Dado dijawab, nah buat temen-temen yang pengen, oh Kak Dado, gue manggilnya Kak Dado ya. Kak Dado bikin konten ini dong, please taruh di komen. Taruh di komen di bawah, Kak bikin konten ini, bikin ini, bikin ini. Nah itu kan jadi gue nggak tahu pertimbangan ya. makanya Itu sekarang kan jadi ini- pertimbangan. Oh iya nggak apa-apa boleh. Kenapa gue angkat Dodre and his office mate karena gue pengen setiap anak BDI yang bekerja di sini mau mau masih bisa bercerita bereksperience tentang BDI yang bisa bikin fondasi kerja lo jadi bagus di luar gitu. Ya yang kerjanya bagus bisa share gitu ya. Apalagi Ya itu sih gue. Ya udah. Penting. ya pokoknya kalau gue akan jalankan. Gue nggak tahu balik apa enggak, maunya balik ayo, enggak juga nggak masalah Ya jadi YouTuber ntar. gitu. Ya makanya ini belajar juga ya, makanya gue nggak pernah gue belajar lah. Ya, tidak menutup kemungkinan akan hal apapun. Iya, apapun terbuka akan, apapun. ya. Gue masih BDI juga, yang punya juga masih mau menerima gue, nggak masalah. Gue juga sebenarnya tinggal guanya sekarang tuh gue terlalu enjoy di rumah bikin konten, ngedit. Iya kan? Gitu. Iya, iya. Tapi Udah content creator jatuhnya ya. siap stres, udah. I'm ready for the huge stress. Ya, gue udah ready gitu. Aku siap. Iya, 20 tahun. Masa ya nggak siap? Gitu. Ya udah, makasih ya Tin. Thank you banget Kak Dado. Sehat-sehat buat lo, kerjaan makin lancar, jaga hubungan. Amin. Terus jaga Pak Richard. Amin. Ampun enak itu aja sih Ya. pesan gue. Oke, gengs, makasih banyak. Nanti gue akan bertemu kembali dengan kalian, menampilkan tim-tim gue yang lainnya. Masih ada, gue pengen ketemu Ipin. Nggak tahu, lo bisa hubungin Ipin nggak? Nanti bisa. Ya, gue pengen, ntar kita atur-atur. gue pengen Ipin. Terus Ajun udah. Ajun next akan. Jadi pokoknya poinnya adalah gue hadirkan konten ini hanya untuk memberikan BD itu sebenarnya pekerjaannya enak, kekeluargaan, ya kan. Terus lo bisa belajar memberikan informasi, maksudnya dunia kerja itu ternyata menyenangkan, gitu. Benar. Ya ada stres, ada apa, tapi ya baik lagi ketika hubungan pertemanan lo itu berjalan baik, otomatis result pekerjaannya akan menjadi baik juga. Oke. Jangan lupa tuh bagi rokok ya. Ya udah, sampai jumpa di konten berikutnya. Bye. Nah, thank you.